Malam. Sudah siapkah malam ini buat kita belajar Facebook marketing? Siap. Kasih Siap, Mbak. suara, siap-siap. Siap, Udah, siap. udah pada, udah pada makan belum? Belum. Oh belum. Belum. Jangan lupa siapin cemilan. Takut nanti nanti kan ngantuk atau di tengah-tengah ngantuk atau bosen sambil 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 gitu. Hari ini kita bertemu lagi. Saya kemarin sudah datang di hari Sabtu kemarin sudah datang. Sekarang kelas yang kedua sama saya kita mau belajar mengoptimalkan meta Facebook marketing. Kemarin kan kita udah belajar tentang iklan ya. Kita belajar tentang iklan. Sekarang kita belajar marketing, tapi spesifiknya kita belajar marketing melalui gitu. Karena kemarin kan sempet udah belajar marketing. Apa itu marketing sama-sama di awal-awal minggu ya. Jadi pasti Bapak Ibu teman-teman di sini semua pasti sudah pernah mendengar tentang marketing. Tapi hari ini kita belajar marketing melalui Facebook. Kita akan membahas eh, pertama kita akan pengantar dulu sedikit lagi lah reminder atau mengingat kembali apa itu marketing. Kemudian kita akan memahami algoritma Facebook itu seperti apa. Terus membuat strategi pemasaran Facebook itu kayak gimana, bagaimana. Terus habis itu strategi marketing. Strategi marketing itu nanti bisa apa saja sih hal-hal penting, strategi yang bagus itu seperti apa, efektif konten yang bagus itu seperti apa. Kemudian kita akan sama-sama belajar studi kasusnya. Nah, pengantarnya. Kenapa kenapa kita marketingnya lewat Facebook? Awal dulu banget Facebook muncul, tujuannya sebenarnya untuk bersosialisasi kan. Dulu tuh hanya untuk berjejaring, punya temen. Apa sih namanya? Kok bukan follow ya? Kalau follow kan Instagram ya. Kalau Facebook tuh apa ya? Invite, bukan saya lupa pokoknya mengikuti. Netizen, netizen. Apa? Kalau apa? Netizen. Netizen. Iya, pokoknya Netizen. kalau kalau netizen, Facebook itu dulu Pengikut ya. Pengikut atau itu. pertemanan. Mbak, suaranya putus-putus, Mbak. Sekarang sekarang sudah jelas belum? Ya, sudah. Sudah. Pertemanan, benar. Kalau kalau dulu kan pertemanan, udah berteman atau belum nih sama siapa gitu. Untuk menjalin pertemanan di Facebook, menemukan teman-teman lama, teman SD, teman kecil, tiba-tiba ada di Facebook, tiba-tiba ketemu, bertahun-tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu. Tapi sekarang Facebook tuh sudah berkembang. Facebook itu sekarang menjadi platform atau wadah untuk pemasaran, untuk memasarkan. Sekarang fungsinya sudah semakin banyak, semakin kompleks itu, semakin banyak. Karena apa? Hingga detik ini, Facebook itu sudah mempunyai 2,9 miliar. Wah, 2,9 miliar pengguna aktif bulanan. Ini sumbernya dari Facebook kuartal keempat tahun 2022. Oh, ini 2022 ya, 2,9 miliar. Bayangin, sekarang tahun 2024 mungkin harusnya sudah dirilis, sudah dipublish lagi hasil 2023 itu bertambah berapa, saya belum menemukan kemarin datanya, tapi dari 2022 aja udah 2,9 miliar. Berarti terbukti nih Facebook nih aktif, efektif nih untuk misal cari market, cari pasar. Semua orang udah ada di situ. 70% pembeli menggunakan media sosial sebagai bagian dari perjalanan pembeli. Jadi 70% dari 2,9 miliar tadi, mereka tuh banyak yang melakukan pembelian atau mereka biasa ngecek-ngecek dulu nih, apakah
toko ini valid, terpercaya atau enggak, itu lewat Facebook. Ada akun Facebooknya atau enggak, seperti itu. Karena Facebook lumayan verifikasinya, lumayan secure ya, maksudnya lumayan aman karena dia ada beberapa data penting yang memang harus diisi. Nah, ini sebenarnya pro kontra sih. Eh, pro kontranya adalah, pro-nya adalah datanya sangat secure, oke, datanya sangat aman. Tapi kan Facebook, kalau kontranya, Facebook itu kan punya banyak company ya, punya banyak usaha. Yang di bawah Facebook itu banyak sekali. Kemarin saya sudah pernah ngomong nih, Facebook itu punya Instagram, Facebook tuh punya Threads, banyak yang ada di bawah-bawahnya. Di mana karena kita memberikan data yang banyak sama mereka, jadi mereka tuh tahu tentang kita, mereka tuh tahu data-data kita, yang itu sebenarnya membahayakan juga, itu kontranya. Sehingga mereka tuh bisa membentuk algoritma. Mereka tahu data-data kita seperti apa, kita tertariknya seperti apa, kita maunya apa. Kita pernah menyukai misal posting, kita pernah berkomentar, atau kita pernah sharing, atau berbagi post, itu mereka baca. Semua yang kita lakukan di Facebook, itu tuh Facebook catat. Itu adalah salah satu apa ya, teknologi ya serem sih, bahaya nggak bahaya, cuman itu tadi secure iya, tapi Facebook itu bisa membaca kita. Itu sebagai kelebihan dari Facebook. Jadi Facebook tuh akan memberikan kita seperti iklan. Oh, ternyata dari yang kita suka, mungkin kita pernah komentar atau kita bagi, Facebook bisa baca kita, ketertarikan kita apa. Makanya dia selalu memberikan kita iklan-iklan gitu. Dia bisa memberikan iklan yang kayaknya ini kita cari ya gitu. Terus minatnya juga, hubungan antar pengguna biasanya kita misal nih, oh kita punya ketertarikan di otomotif atau kita ketertarikan di elektronik, kita punya ketertarikan di pertanian atau media seperti itu. Kita pengen nih cari partner-partner gitu, atau kita pengen follow orang, kita pengen mengikuti orang. Facebook itu punya algoritmanya sendiri untuk memberikan kita saran-saran orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama. Itu tadi mengenai algoritma. Bagaimana algoritma Facebook itu bekerja. Jadi sebenarnya Facebook ini membaca kegiatan kita, aktivitas kita di Facebook itu apapun. Yang ini dimana nanti ini sangat penting, bukan sangat penting ya, ini adalah fondasi di mana Bapak Ibu tahu kenapa Facebook AdWords, ads, iklan Facebook itu bisa membaca usia, target, ketertarikan, itu bisa dibaca dan sesuai, kena gitu sama mereka targetnya. Itu mengenai algoritma Facebook. Memahami algoritma Facebook yang seperti saya bilang tadi, konten yang menarik. Jadi sekarang untuk kita sebagai yang memproduksi, bukan kita sebagai pembeli ya. Sekarang kita ngomongin di bagian kita memproduksi, kita sebagai penjual. Nah, kita ini harus tahu nih konten yang menarik itu seperti apa. Karena supaya bisa dibaca oleh algoritma tadi. Kira-kira kan kita dari yang kemarin, dari pelajaran yang sebelumnya, ingat nggak Bapak, Ibu, teman-teman semua? Kita juga harus membaca dari hasil laporan iklan, itu kan biasanya dikasih tahu, oh mereka tuh ketertarikannya lebih banyak di sini, ketertarikannya lebih ke servis atau ketertarikannya produk. Nah, kita bisa melihat nih, kemudian konten-konten yang menarik itu seperti apa ya, yang sedang tren sekarang itu seperti apa ya, dari lagunya kah, apa
dari lagu menarik atau tidak, dari video menarik atau tidak. Jadi kita sebagai yang memproduksi nanti kita membuat konten yang sangat menarik sesuai dengan apa yang lagi tren nih di market yang kira-kira orang tuh banyak yang suka gitu. Jadi supaya nanti orang yang suka ini dapat nih konten kita dibantu sama Facebook. Algoritma kita dibantu sama Facebook untuk si orang-orang ini dapat konten dari kita gitu. Terus ada video, ada pertanyaan. Tidak hanya video, konten itu bisa dalam bentuk video, pertanyaan, humor, dan macam-macam lagi. Bisa dengan cerita atau poster, itu bisa juga. Kemudian temukan waktu yang optimal. Seperti waktu itu saya sudah sempat sampaikan di Facebook sendiri, nanti kalau misal Bapak Ibu mau posting atau Bapak Ibu mau publish iklan, itu nanti biasanya ada schedule-nya. Dan di schedule itu biasanya ada rekomendasi waktu yang tepat. Posting pada waktu yang optimal ketika audiens target Anda paling aktif secara online. Ini di mana mereka akan biasanya memunculkan nih, oh waktu posting yang baik kapan ya? Misal di weekend kah atau di weekdays kah? Jam waktu malam kah atau pagi atau siang pas jam istirahat gitu. Kita juga sebenarnya perlu tahu itu sih karena tidak selamanya Facebook yang namanya robot ya, namanya mesin itu tuh tidak sebagus manusia gitu. Kita perlu teliti lagi, apa iya yang disarankan Facebook ini sesuai dengan target kita gitu. Kalau misal menurut kita, oh sepertinya memang ramean kalau orang-orang lagi jam istirahat daripada malam, misalkan Facebook ngesarankannya malam gitu. Jadi ya udah kita ikutin saja. Misal oh aku sebenarnya pengen coba waktu jam makan siang nih postingnya, tetap aja posting nggak apa-apa jam makan siang gitu. Kemudian keterlibatan tuh sama kayak waktu itu saya jelaskan engagement. Keterlibatan mendorong interaksi dengan mengajukan pertanyaan, menjalankan jajak pendapat dan menanggapi komentar. Misalnya ini bisa juga Bapak Ibu tuh di poster atau di deskripsi nanti di deskripsi post itu memberikan pertanyaan di bagian terakhir. Misal seperti ini. Postingan tentang cara manfaat mengkonsumsi sayur gitu kan. Karena pengen jualan Bapak Ibu lagi panen misal pokcoy gitu. Terus nanti deskripsinya tentang manfaat mengonsumsi pokcoy. Ditulis tuh di deskripsi awal. Terus di bagian terakhir dikasih pertanyaan pancingan. Contohnya, aku mau tanya sama audiensku nanti supaya bisa komentar di postinganku. Aku tanya, biasanya kalian kalian memasak pokcoy, apa yang biasa kalian masak dengan pokcoy? Itu adalah mungkin itu adalah salah satu contoh pertanyaan. Atau bisa juga, bagaimana cara Anda mengolah pokcoy? Atau bolehkah Anda share menu favorit Anda yang menggunakan pokcoy? Itu juga bisa. Jadi di setiap selesai kalimat itu dikasih pertanyaan pancingan supaya mereka mau untuk komen dan berinteraksi lebih di postingan itu gitu. Itu untuk mengumpulkan si algoritma seperti ini orang-orangnya, background orang-orang yang tertarik dengan produk kita, ya orang-orang yang seperti ini gitu contohnya. Terus habis itu, tapi jangan lupa juga menanggapi komentar. Bapak sama Ibu juga harus jadi admin dadakan nih kalau misal usaha di Facebook. Kalau ada komen, sebisa mungkin komennya itu dibales atau diberikan reaksi. Reaksi kan ada banyak banget ya. Ada yang love, ada yang cinta, ada yang senyum, ada yang mungkin sedih, atau ada banyak emoji-emoji itu. Nanti bisa dikasih atau di like, ada tombol suka, itu bisa disuka gitu. Itu juga termasuk, itu terhitung karena itu nanti akan muncul di report, di laporan biasa posting gitu akan muncul
akan muncul berapa nih engagementnya atau keterlibatannya follower kita, pengikut kita, seperti itu. Nah, ini kemudian membuat strategi pemasaran Facebook. Membuat strategi. Pertama, Bapak dan Ibu harus menentukan target audiens Anda menggunakan alat bantu wawasan pemirsa Facebook. Ini maksudnya apa? Ini seperti yang waktu itu saya sarankan, menentukan target audiens itu seperti yang waktu itu kita pernah bahas di hari Sabtu. Nanti di Facebook itu kita setelah daftar page itu, Facebook halaman, itu kita di situ memang disyaratkan untuk mengisi target audiens kita seperti apa. Domisilinya, habis itu umurnya berapa, mulai dari berapa sampai berapa, tinggalnya di mana, ketertarikan apa kira-kira yang nyambung sama bisnis kita, itu tuh bisa ditambahin, bisa di label-labelin gitu. Itu bisa diedit kapanpun untuk halamannya. Kemudian menetapkan tujuan yang realistis dan terukur untuk upaya pemasaran Facebook Anda. Tujuannya harus jelas nih. Kenapa tujuannya harus jelas? Karena supaya tidak salah target audiens ini tidak salah tangkap. Misalnya, ternyata post ini tidak untuk jual atau beli. Kita posting ini tidak untuk jual beli. Kita post ini itu lebih untuk mengedukasi atau membangun brand awareness untuk target audiens kita. Berarti kita bisa jelaskan lagi nih, dijelaskannya bisa melalui deskripsi. Kita harus tahu, tapi untuk membentuk deskripsi itu kita harus tahu tujuan dulu. Post ini untuk apa? Untuk jualan atau untuk brand awareness atau untuk apa? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan rencana dan kalender konten. Biasanya kita sudah tahu nih dari goal ini. Goal ini ada, kita sudah goalnya, oh aku pengen yang ada engagement. Ya, aku bikin konten yang edukatif. Aku pengen juga sesekali bikin konten yang melibatkan komunitas kita, menunjukkan kalau oh kita bekerja sama dengan komunitas. Aku pengen ada konten yang tidak hanya jualan saja. Dari situ kita dapat ide-ide nih. Dari tujuan itu kita dapat ide-ide. Konten apa sih yang sebenarnya cocok untuk mengetahui konten A misal. Konten apa yang cocok nih untuk kira-kira cocok untuk yang edukasi tadi. Apakah itu lewat foto kah, lewat poster kah, atau itu lewat video? Itu Bapak Ibu harus siapkan matang-matang. Konten apa nih yang cocok untuk jualan? Konten apa nih yang cocok untuk mempromosikan komunitas misal? Untuk mengenalkan komunitas kita. Nah, itu untuk mengenalkan komunitas nih, misal, oh, kayaknya bagus lewat video, habis itu ada fotonya, itu sepertinya orang-orang lebih tertarik, lebih semangat nonton videonya dari awal sampai selesai karena bisa memperlihatkan aktivitas petani kita misalnya. Nah, itu Bapak Ibu akan dari tahap tujuan ini mengembangkan rencana dengan mempersiapkan konten-konten itu akan seperti apa, mengembangkan rencana tersebut. Kemudian habis dari sudah siap nih, oh ini konten-kontennya nih. Udah siap konten-konten yang mau dibikin apa aja, kemudian Bapak dan Ibu bisa menyiapkan kalender konten. Kalender konten ini bisa dalam bentuk kapan ini targetnya konten ini selesai, kapan ini dibuatnya, kapan ini produksi, kapan memproduksi konten ini, kapan harus diposting konten ini. Kita bisa membuat kalender konten seperti itu. Strategi marketing, Bapak dan Ibu juga pasti sudah pernah tahu juga kan dari modul yang sebelumnya mengenai marketing. Mungkin ini tidak jauh berbeda. Kalau di Facebook bisa menentukan target audiens seperti yang tadi sudah disampaikan melalui report hasilnya demografis, minat, terus habis itu solusi penyimpanan tuh maksudnya
melalui apakah nih bisa di-share, bisa dibagikan konten-konten ini nantinya. Contohnya misal brand awareness atau kesadaran merek, perolehan prospek, mengarahkan lalu lintas itu Bapak Ibu bisa link-link di deskripsi, misal link ke website atau link ke Instagram atau link ke Tokopedia atau link ke Shopee, itu Bapak Ibu bisa sematkan tuh link-link itu di deskripsi supaya orang bisa klik dan bisa mengakses itu semua langsung dari satu platform, yaitu dari Facebook. Nah, di situ nanti tujuannya untuk meningkatkan penjualan lagi dengan berbagai platform seperti itu. Kemudian kebutuhan infrastruktur, jenis konten yang berkinerja baik, apakah itu video, apakah itu foto, cerita, atau video langsung. Video langsung tuh kayak live video gitu. Sekarang kan ada yang live TikTok, ada live Shopee. Yang di Facebook itu bisa live video. Jadi bisa mencoba itu. Kemudian Anda siap menggunakan alat. Suaranya kurang kedengaran, Mbak. Sekarang sudah terdengar lagi atau belum? Sudah. Tadi. Oke. Kalau ada lagi nih kebutuhan infrastruktur, yang lainnya adalah kita kiat menggunakan alat bantu kalender konten seperti Hootsuite atau Meta. Jadi kalau Bapak dan Ibu ke Facebook, ke Meta, itu biasanya ada planner-nya. Itu biasanya ada planner di mana Bapak Ibu tuh bisa schedulekan, menjadwalkan kalender di setiap kolomnya seperti itu. Sepertinya saya waktu itu sudah sematkan di salah satu di materi minggu lalu mengenai hari Sabtu lalu mengenai iklan, itu sudah ada contoh bagaimana bentuknya dari schedule konten dan dari situ kita bisa belajar mempromosikannya. Kita nanti akan belajar lebih lanjut mengenai itu. Tapi sekarang bagaimana membuat konten kreasi yang efektif. Tadi kan sudah sempat dibahas ya. Ada postingan yang menarik. Dari situ Bapak Ibu bisa lihat kan nanti jadi tren itu tidak hanya dibaca dari Facebook saja ya. Tren itu tuh bisa Bapak Ibu baca, dengarkan, atau lihat dari sosial media manapun. Misal, di TikTok nih sepertinya videonya seperti ini. Postingan yang menarik tuh seperti ini, di TikTok lagi ngetren ini. Ya nggak apa-apa, pakai itu sebagai referensi, sebagai, mungkin saya perlu nih bikin yang mirip-mirip TikTok gitu. Kemudian Spotify misal, di Spotify itu kan ada podcast ya. Podcast itu mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Nah, itu juga bisa dijadikan referensi dari Spotify, podcast seperti itu. Kira-kira, ada cerita-cerita apa ya yang sepertinya bagus nih disambungkan dengan konten, disambungkan jadi deskripsi gitu. Sepertinya ini lagi hot nih. Sekarang kan ada berita-berita tentang kerajaan Inggris ya yang lagi panas. Misal tentang Kate Middleton. Misal Kate Middleton nih, ada berita tentang Kate Middleton kena kanker gitu kan. Yang jualan sayur nih bagus nih untuk dijadikan konten, misal kanker ini disebabkan oleh apa sih? Nah, itu bisa dijadikan deskripsi, misal konten ini bisa jadi untuk kita lebih mempromosikan tentang makanan-makanan sehat atau gaya hidup yang sehat, seperti itu. Jadi kita juga harus sedikit ya membaca-baca kira-kira apa yang sedang tren gitu. Tidak hanya dari TikTok, tapi dari media manapun itu. Terus kemudian kiat untuk menulis teks yang menarik dan dapat ditindaklanjuti. Teks menarik itu tuh sekarang kalau tips saya yang waktu itu di iklan
saya sudah sempat sampaikan, orang Indonesia itu kadang malas baca. Semua, tidak hanya orang Indonesia ya, mau bule itu juga malas baca. Banyak orang yang malas baca. Mereka lebih tertarik dengan visualnya. Jadi sebisa mungkin teks itu singkat tapi jelas dan menarik dan jelas. Jelas tuh maksudnya jelas maunya apa, jelas pengennya apa, jelas ajakannya apa. Seperti itu. Jadi tidak perlu yang panjang-panjang terus habis itu cerita panjang, tidak. Kalaupun ceritanya sangat panjang sekali, itu bisa dalam bentuk mungkin foto-foto aja atau dalam bentuk poster, itu ditranslasi dikemas dalam bentuk lebih ke visual seperti itu. Memanfaatkan fitur stories dan live video. Di Facebook tuh sekarang ada story juga. Nah, biasanya nih tidak hanya di konten saja. Kalau misal konten kan kadang hanya bisa komen saja ya. Ada sih sekarang di Instagram itu dari postingan bisa voting gitu, bisa polling. Nah, sedangkan di story itu lebih banyak. Kadang juga orang ini itu nggak mau komentar di post karena mungkin mereka merasa malu ya kalau misal komentar lewat post. Nah, orang tuh lebih kadang nyaman untuk mengirimkan pesan melalui story. Jadi kalau kita bikin story itu bisa membawa orang apa ya? Aku uh, lebih nyaman nih untuk tanya harga misal lewat story atau nanti kita di story kontennya bisa bertanya, bisa polling atau minta saran. Biasanya kan ada saran. Menurut teman-teman, uh, menurut teman-teman pantai pantai yang bagus di Bali itu di mana ya? Itu akan memunculkan apa banyak jawaban nih menarik biasanya dari audiens kita gitu. Itu di mana kita bisa engage atau melibatkan atau lebih dekat berkomunikasi dengan audiens kita. Itu bisa memanfaatkan fitur stories tadi dan live video. Live video tuh enak. Kalau misalnya live video, kita bisa sebelum live video kita sudah menyiapkan dulu nih apa ya nanti topik-topiknya yang akan dibahas. Jadi mungkin tidak hanya berjualan saja, tapi Bapak Ibu bisa siapkan nih topiknya apa ya hari ini untuk live membahas tentang apa ya. Misal kalau misal jualan apa ya? Jualan tas dari bambu misalnya. Jualan tas dari bambu. Oh, live hari ini tidak hanya jualan bambu nih. Saya akan bawa nih, akan ngomongin masalah-masalahnya apa sih sekarang kenapa orang harus membeli tas dari bambu. Kita siapkan nih bukan presentasi, kita siapkan nih percakapan atau kita siapkan nih topik-topik mengenai masalah yang ada sehingga mengajak orang atau mengajak target kita membeli tas bambu kita. Contohnya, kalau misal jualan tas dari kulit itu tuh kasihan kayak sekarang banyak hewan-hewan yang sudah mulai punah. Kemudian mereka banyak yang menggunakan kulit tapi tidak memperhatikan bukan kesejahteraan ya, jumlah dari hewan tersebut asal potong aja misal atau sekarang limbah kain itu juga banyak sekali atau misalnya sekarang ada tas-tas juga yang ternyata bahannya plastik dari plastik yang susah terurai misalnya makanya Bapak dan Ibu, bambu adalah salah satu solusi seperti itu. Itu bisa lewat live video, akan lebih baik tidak hanya jualan aja. Kan kadang kalau misal jualan aja, orang-orang bosen. Ayo beli tas bambu dari mana. Jadi orang akan bosen. Kadang orang ya udah orang cuman skip aja gitu. Tapi kalau misal kita ada sedikit edukasi, sedikit sharing gitu, apalagi sharing tentang komunitas atau kita live
sambil bawa ke komunitas, oh ini pembuatannya, pembuatan tas bambu, kita bawa langsung sama pengrajinnya, kemudian nih kenalan sama pengrajinnya, atau bahkan Bapak dan Ibu sebelum live video itu bisa bikin poster tentang ini poster kita akan live video dengan komunitas kita seperti itu di jam segini, tanggal segini, supaya orang-orang udah siap nih, orang-orang udah, oh berarti si tas bambu ini akan live jam atau siaran langsung jam 12 siang, di mana mereka akan mengundang si pengrajinnya. Kita akan lihat cara membuat tas bambu. Jadi bikin semenarik mungkin, siapkan topiknya seperti itu. Kemudian bikin postingan yang interaktif. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada jajak pendapat, ada ditanya jawab, di akhir kalimat dikasih pertanyaan supaya memancing mereka untuk berkomentar, atau kasih kuis untuk mendorong percakapan. Jadi bikin seinteraktif mungkin. Gitu. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Ada pertanyaan Aku mau tidak nanya nih, dari? Oke, boleh. Mana-mana. Tadi itu kalau nggak salah di awal ada nyebutin faktor-faktor itu ya, algoritma itu ya. Terus apakah ada faktor ini juga nggak, Kak? Pengaruh kayak pengikut atau followers gitu untuk di faktornya? Seperti aja sih, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus. Jadi followers, saya kasih tahu ya ke Bapak Ibu semuanya. Ini adalah tips dari saya. Followers itu akan berpengaruh. Followers banyak atau sedikit itu akan berpengaruh pada logaritma. Tapi menurut saya, jangan pedulikan itu. Saya pernah ada di perusahaan yang punya followers banyak, tapi engagement-nya sedikit. Engagement itu interaksi dengan targetnya itu sangat sedikit sekali. Karena apa? Saking jarang, terlalu banyak orang, jadi kita nggak fokus. Sedangkan saya ada online shop, follower saya sedikit, tapi banyak yang percaya sama saya. Jadi itu akan lebih banyak mendorong teman-teman mereka untuk beli produk saya, gitu. Jadi menurut saya membangun trust, membangun kepercayaan dengan follower kita, sering interaksi itu akan lebih baik daripada punya follower yang beribu-ribu. Satu hal untuk Bapak Ibu semua yang perlu diingat-ingat, jangan pernah membeli followers. Jangan pernah memberi followers. Karena apa? Kalau Bapak Ibu membeli followers, itu tuh akun Bapak Ibu akan disuntikkan gitu. Akan disuntikan oleh si hackers ini misalnya. Akan disuntikan. Dari situ mereka tahu nih, mereka bisa nge-crack password kita apa, kemudian data-data kita seperti apa, itu sangat bahaya. Saya pernah punya teman di mana dia memang beli followers sampai 20 ribuan, 30 ribu. Tapi 10 ribunya, jadi dia udah beli 20, total followers dia tuh 30 ribu. Dia beli 20 ribu. Yang 10 ribu ini dia dapatkan secara organik ya. Secara organik dia dapatkan. Nah, kemudian dia sudah lumayan banyak nih dapat tawaran-tawaran. Udah tawaran mau produknya dipakai di kafe A, kafe B, ke hotel besar, kemudian lagi mau mulai promosi, bikin video, tiba-tiba apa yang terjadi? Akunnya hilang. Akunnya tidak bisa dibuka, akunnya dihack. Jadi apa yang terjadi? Dia harus mulai lagi dari nol. Kan sayang ya, kalau misal Bapak Ibu sudah dapat kepercayaan terus harus ganti akun lagi gitu. Dan datanya waktu itu ada yang nge-DM tuh, ada yang mengirimkan pesan, kamu boleh, aku akan kasih akunmu balik, tapi kamu harus bayar 3,5 juta. Tapi itu jangan diterima juga.
3,5 juta itu tidak berarti apa-apa karena mereka sudah tahu password kita. Seperti itu. Semoga membantu menjadi tips. Ya, Pak Putu. Halo Kak, membeli followernya maksudnya membeli akun gitu ya Kak? Betul, biasanya followers itu tidak aktif. Kadang dia tuh menyuntikkan akun-akun yang tidak aktif, akun-akun bodong untuk hanya ilusi angka saja. Ilusi angka supaya terlihat banyak sekali nih followersnya. Padahal ya mereka tidak aktif. Mereka akunnya tidak aktif, mereka hanya nge-follow saja. Tapi mereka kan nggak tahu, itu nggak ada efeknya sama sekali. Mereka nggak memberikan interestnya mereka apa, mereka tidak melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi ya mereka nggak bisa masuk dalam target kita gitu. Ya itu palsu saja gitu, itu ilusi. Jadi pertama sudah kita tidak dapat target, itu ilusi, itu cuman ilusi angka saja. Yang kedua, kita resiko tinggi nih kalau nanti suatu saat bisnis kita sudah besar, sudah dikenal, tiba-tiba ada hacker yang minta gitu. Apakah menjawab Pak Putu? Iya sudah Kak. Artinya kan kalau kita membeli akun tuh otomatis email dan password kita dapatkan, bukan kita yang bikin. Jadi mudah saja di hacker sama orang yang nggak punya yang usil begitulah itu. Betul, iya, betul. Jadi saya secara pribadi dan juga teman saya waktu itu saya sharing sih, ada sharing session gitu dengan Kama juga dan juga teman-teman yang memang ahli dalam IT ya, SEO. Itu saya juga dapat info dari teman saya yang bekerja di IT gitu bahwa jangan pernah melakukan membeli follower gitu karena sayang banget nanti akunnya bisa hilang kapanpun itu. Jadi di sini saya mungkin bisa sharing ke Bapak Ibu seperti itu. Ini ada pertanyaan bagus dari Bu Yuyun ya. Maaf Kak, mau tanya. Kan sekarang tuh ada yang Facebook centang biru dan itu membayar centangnya. Apakah kita sebelum melakukan Facebook marketing, apakah Facebook kita harus centang biru untuk menguatkan brand? Nah, ini pertanyaan bagus. Centang biru sebenarnya tombol di mana kita akan masuk ke algoritma yang lebih sering gitu ya. Kayak itu akan membantu kita. Namanya verified account ya. Verified account tuh Facebook biasanya melakukan beberapa assessment atau penilaian hingga nanti kita mendapatkan centang biru. Centang biru itu tidak bisa langsung saja didapat ya, walaupun kita membayar tidak segampang itu Facebook memberikan centang biru gitu. Jadi apa yang kita lakukan ya kita melalui penilaian-penilaian dari Facebook tadi gitu, membuat akun lebih terlihat terpercaya seperti itu. Tapi berdasarkan risetnya untuk akun centang biru ini tidak sangat berdampak besar untuk efeknya tuh ya biasa saja gitu, tidak yang signifikan. Maksudnya tidak signifikan untuk wah tiba-tiba nanti pembeliku langsung banyak itu tidak. Jadi daripada misal kita membuang budget, menurut saya daripada membuang budget untuk kasih centang biru, lebih baik budgetnya dialihkan untuk buat iklan menurut saya. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya, Bu Yuyun. Ada lagi yang mau tanya? Saya mau gini, Pak. Mau tanya, Iya, Pak Dewa. kebetulan kan saya punya media sosial gitu. Eh, Dulu kan saya itu media sosial saya kan ada Instagramnya satu, karena saya pernah melakukan dropship, terus saya nambah akun satu gitu. Nah, kan dari nol itu saya
beli follower, tapi bukan belinya melalui agen-agen. Saya beli follower langsung di Instagramnya langsung, yaitu melalui iklan. Jadi sekaligus saya ngiklan, sekaligus saya mencari follower gitu. Kan ada promosikan profil kita gitu. Itu ada di Instagram. Nah, apakah itu efektif untuk menambah follower? Tapi dari nol sih menjadi 800 itu cuma dalam waktu 1 minggu sih, cepat sih bagi saya sih gitu. Terima kasih. Betul, terima kasih Pak Dewa, terima kasih sudah sharing. Betul, promosikan profil melalui akun ini sebenarnya highlight yang bagus. Terima kasih sudah sharing Pak Dewa. Jadi kalau misal akunnya official, ini kan seperti kita mengiklankan ya, dan ini tidak saya bilang tidak secara eksplisit memberi follower. Yang saya maksud memberi follower dari agen-agen seperti itu. Kalau mempromosikan profil itu secara iklan itu Bapak Ibu bisa ikuti saja lewat, tapi akun resmi ya, lewat Instagram. Jadi ini kurang lebih seperti mengiklankan biasa sih. Itu kadang efektif kalau kita melakukan itu rutin, secara rutin gitu. Jadi kalau misal saya waktu itu pegang akun ya, akun apa namanya, akun salah satu sosial media service untuk yoga. Nah, itu saya pasang seminggu dengan budget setiap harinya 50.000, itu pasti sehari ada followers nambah tapi tidak yang sesignifikan itu. Tapi paling ada aja 5 tambah, terus habis itu 7 per hari sampai 10 itu pasti ada nambah followernya gitu. Itu bisa di melalui iklan gitu. Saya lebih memilih dengan cara seperti itu daripada yang membeli dari agen-agen gitu. Terima kasih Pak Dewa sudah sharing. Ada lagi yang mau sharing atau mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Lanjut aja, Kak. Gimana? Lanjut, oke. Sekarang lanjut. Ini tadi udah ya? Ini udah. Ini kan ads. Kemarin teman-teman sudah belajar. Libatkan audiensi, membangun komunitas yang terlibat di Facebook. Ini salah satu syarat juga. Nanti kita sama-sama belajar nih. Habis ini ada step by step-nya. Membangun komunitas yang terlibat di Facebook. Jadi di Facebook itu kan banyak ada grup-grup dan macam-macam ya. Nah, Bapak dan Ibu tuh sebenarnya bisa membuat grup sendiri dan mengelola grup tersebut, atau Bapak Ibu tuh bisa join kayak grup-grup gitu. Bisa join di grup yang sesuai dengan bisnis Bapak Ibu ketertarikan. Terus kemudian menerapkan fitur chatbot dan obrolan langsung. Ini lebih advance sih, ini lebih susah tarafnya, karena biasa untuk mengatur fitur chatbot ini langkah-langkahnya cukup sulit. Yang menurut saya chatbot itu kan langsung ya, biasanya dia pakai, sekarang istilahnya pakai AI gitu, robot. Cara gampangnya itu biasanya nanti muncul, terus kita tuh harus memasukkan kalau pertanyaan ini nanti jawabannya kita maunya seperti ini, kalau itu ada settingannya, jadi dia langsung gitu menjawab. Tapi sebenarnya tidak menggunakan chatbot juga tidak apa-apa, asal Bapak Ibu standby aja, selalu buka inbox-nya, selalu buka pesan, mau dibalas besok paginya juga nggak apa-apa, yang penting balasan itu tidak lebih dari, kalau saya sih pribadi tidak lebih dari 12 jam. Itu kita bisa sempatkan dan ngecekin inbox selalu gitu. Mendapatkan umpan balik melalui survei jejak pendapat dan secara aktif mendengarkan audiens Anda. Biasanya kalau misal nih, kalau di Facebook
kita ada order gitu dari bapak dan ibu siapa gitu. Terus habis itu kita kirimkan nih. Kita bisa aja bilang kasih notifikasi, Pak Bu ini barangnya sudah saya kirimkan. Nanti tolong infokan ya jika barangnya sudah sampai gitu. Nanti kira-kira kita udah ada nih notifikasi barangnya udah nyampe. Tapi ini orang ini yang customer kita nih nggak ngabarin kalau barangnya udah sampai. Kita bisa follow up lagi. Pak Bu saya lihat sudah sampai ya barangnya. Terus kita tanya lagi bagaimana barangnya, apakah puas dengan servis kita, lebih ke customer service lah. Kita sebisa mungkin membangun hubungan dengan customer kita dengan baik untuk membangun kepercayaan mereka terhadap kita. Jadi kalau misal kita oke dan kita baik, siapa tahu kan mereka bisa mempromosikan lagi ke siapanya, ke teman-temannya, seperti itu. Nah, ini cara cari grup di halaman utama Facebook. Sebenarnya sesi saya yang kali ini cukup singkat. Mungkin kita nggak sampai jam 9 ya, tapi kita cukup singkat hari ini. Cuman ini adalah cara mencari grup di halaman utama Facebook. Itu biasanya ke halaman utama Facebook aja nanti Bapak dan Ibu bisa cari tulisan groups gitu. Pasti ada. Kemudian nanti diklik aja tuh di groups. Kemudian nanti setelah itu akan muncul banyak sekali nih. Misal kemarin kan saya megang tempat yoga gitu di Canggu kan. Nah, siapa aja sih yang sudah saya follow gitu. Saya follow Jimbaran Community. Oh, tempat-tempat ini. Kayak saya join Jimbaran Community, Ubud Community, tips berkebun organik, share info Ubud, Bali Business Promotion, Yoga Bali. Saya ikut semua. Semua yang kadang nggak relevan aja, yang banyak orangnya, kira-kira banyak komunitas followernya, saya ikut. Gitu. Caranya kalau mencari grup ya seperti biasa, nanti melalui pencarian grup, nanti kita ketik aja grup-grupnya ada apa saja gitu. Kemudian ya udah nanti kita bisa langsung join aja gitu. Oh salah. Kita bisa langsung join Facebook, klik aja terus nanti gabung grup gitu. Kemudian kita nanti akan punya nih grup-grup banyak banget. Terus habis itu di sebelah kanan community ini tuh postingan-postingan dari grup-grup yang kita sudah join, kita sudah bergabung. Kemudian nanti kalau misal kita ini slide ini berbeda ya. Misal kita sudah posting. Yang tadi kita udah ngomongin selesai. Kita ngomongin cara bergabung grup. Kalau yang ini kita ngomongin kalau kita sudah punya postingan di Facebook. Gimana cara mempromosikannya? Promosi itu tidak hanya lewat iklan ya. Kadang kan saya nggak punya budget nih ya buat iklan. Nah, kadang lumayan mahal kan iklan itu, kadang dan ribet, lumayan ribet ngesetting-settingnya. Jadi apa yang saya lakukan, saya posting aja, posting poster atau posting jualannya di akun Facebook grup kita atau di halaman Facebook. Habis itu nanti ada tulisan di bawah postingan itu, share atau bagikan. Kita klik bagikan, kemudian kita share to a group, bagikan ke grup. Kemudian nanti muncul nih grup-grup yang sudah kita bergabung apa aja. Ya udah klik aja. Misal saya mau promosikan nih akun community free yoga. Ada acara free yoga di tempat saya. Ya udah saya share ke grup Jimbaran Community. Siapa tahu ada orang di Jimbaran yang mau yoga di tempat saya, ya udah saya langsung share aja di Jimbaran Community. Gitu. Udah nih nanti muncul. Habis klik di Jimbaran Community, nanti muncul nih ada deskripsi yang kita harus tulis lagi ternyata nggak di postingan itu. Misal postingannya tentang special offer ini. Nah, create a public post. Nanti tentang deskripsinya kita tulis ajakan, kalimat ajakan. Yuk datang ke tempat yoga saya, kita yoga bareng-bareng sama-sama itu. Atau bisa dicantumkan juga misal nanti di acara yoga ini akan dapat free snack atau akan dapat workshop gratis, bikin upcycling workshop gratis gitu. Dicantumkan juga di grup-grup itu. Pokoknya sebisa mungkin
kasih kalimat ajakan. Kalau misal ada diskon-diskon atau apa, itu kalau bisa di bold atau di gede gitu. Orang tuh kadang suka yang free gitu tuh suka, atau potongan. Misal Bapak sama Ibu nih jualan harganya sebenarnya 50.000. Misal jualan garam harganya garam sea salt, misal garam laut harganya 50.000 sebenarnya. Tapi Bapak Ibu bisa aja bilang di marketing, misal ini harganya biasanya 75.000, diskon 25.000. Seperti itu juga salah satu cara marketing ya. Ini salah satu cara marketing. Jadi tulisan diskonnya tuh digedein, diskon 2 potongan 25.000, 50 tuh, itu bisa. Terus habis itu nanti dikasih juga apa gitu. Jadi nggak eksplisit jualan aja, tapi kalau bisa edukatif mungkin, atau bisa aja dikasih pertanyaan di akhirnya supaya mereka mau komen nanti gitu. Nah, kemudian habis dari ini tadi langkah-langkah untuk sharing postingan free lah, saya bilang marketing gratis di Facebook, di grup-grup Facebook gitu. Itu secara gratis, kemudian kita akan belajar taktik dan analisis tingkat lanjutannya. Jadi kita akan belajar mengenai berkolaborasi. Salah satu cara untuk memasarkan postingan kita atau usaha kita itu juga melalui kolaborasi dengan influencer. Tapi kadang influencer itu mahal banget. Influencer tuh mungkin bisa, kalau kita pengen mereka ngepromosiin kita tuh bisa jutaan gitu. Harganya tuh tidak masuk akal kadang-kadang. Nah, tapi kadang juga apa yang saya lakukan dulu selama COVID ya, saya tuh pernah nge-DM-in influencer gitu, yang kira-kira ya yang rata-rata yang nggak terkenal banget ya nggak apa-apa, yang penting kira-kira dia tuh juga mendukung. Misal kayaknya si influencer ini dia mendukung, dia punya gaya hidup yang sehat, terus dia melakukan yoga juga nih, siapa tahu dia tertarik mempromosikan postingan kita. Ya udah, saya kirim aja pesan ke dia secara private, kamu mau nggak yoga di tempat saya gratis segini-segini, tapi kamu harus mempromosikan tempat ini, seperti itu. Yang penting kita tanya dulu. Atau kamu mau nggak mempromosikan kue ulang tahun ini, tapi aku nanti akan bikinin juga kue dengan model yang kamu pinginkan gitu. Jadi kita coba aja dulu, siapa tahu kan dapat gratis ya. Yang penting coba-coba aja dulu. Tapi kalau misal nge-hire, kalau memang ada budgetnya ya bisa nge-hire influencer gitu. Tapi kadang influencer menurut saya terlalu mahal gitu. Terus habis itu ada konten promosi silang dan kampanye yang sedang berjalan. Di Facebook, Instagram tuh sekarang sudah ada namanya collaboration post, di mana Bapak Ibu bisa tag secara kolaboratif. Gimana sistemnya? Jadi postingan itu nanti juga di-post di tempatnya dia. Jadi akan nyambung gitu. Akun saya, misal saya habis dapat cake nih dari Ibu. Ya udah saya posting cake itu, atau Ibu posting cake itu, terus Ibu tag saya tapi dalam bentuk kolaboratif gitu. Kolaborasi, tag nama saya, nanti saya terima kolaborasinya. Nah, postingan itu akan ada di 2 akun. Di akun saya muncul, di akun Ibu juga muncul, di mana follower saya nanti akan melihat juga postingan itu, melihat cake-nya. Nanti saya juga bisa bantu nih secara tidak langsung marketingin hasil cake-nya tadi, seperti itu. Itu postingan kolaborasi. Kemudian kampanye juga. Kampanye itu bisa dalam bentuk hashtag. Bapak Ibu bisa membentuk hashtag yang unik gitu dari punya Bapak Ibu sendiri gitu. Alat analisis Facebook, ikhtisar metrik utama untuk mengukur kesuksesan. Ini juga jangkauan, keterlibatan, konversi. Ini semuanya bisa didapat dari laporan keterlibatan atau laporan dari Facebook sendiri. Biasanya memunculkan
apa ya, laporan ini audiensnya seperti apa, sama lah seperti iklan. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri. Ya, targetnya tertarik yang seperti ini, yang seperti itu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri gitu. Terus kemudian pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi ya udah kalau misal datanya bilang, oh ternyata targetku tuh lebih banyak anak-anak muda yang umurnya 18 tahun. Ya udah berarti Bapak Ibu bisa menyiapkan konten-konten yang oh ini kayaknya cocok sih, cocok untuk anak-anak umur 18 tahun gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke studi kasus. Studi kasus Bapak dan Ibu bisa sekarang berbagi ke saya. Saya pengen dengar dari Bapak dan Ibu. Pertama, menganalisis 2-3 contoh nyata kampanye pemasaran Facebook yang sukses. Yang kedua, menyoroti taktik dan strategi apa yang bekerja dengan baik. Saya pengen dengar dari Bapak dan Ibu di sini. Mungkin salah satu bisa sharing sama saya. Kira-kira yang pertama dulu ya, menganalisis 2-3 contoh nyata kampanye pemasaran Facebook yang sukses. Bapak Ibu pernah lihat nggak sih contoh pemasaran yang sukses di Facebook itu yang seperti apa? Atau brandnya dari apa? Satu aja bisa share dari saya nggak? Terus kontennya seperti apa? Kontennya apa dia? Dalam bentuk video kah? Atau dalam bentuk foto kah? Itu Bapak Ibu apakah bisa salah satu di sini sharing dengan saya? Boleh, Pak Ketut Arya ya? Ya, baik. Analisa dari iklan yang saya dapetin itu, contohnya memang kayak orang jualan, kalau saya sering lihat di Facebook itu, jualan alat-alat gitar, karena saya kan gitaris. Jadi saya lihat iklan gitar itu dari toko musik, kayak melodramatik gitu. Jadi dia kontennya berupa foto yang diisi caption, keterangan alat apa yang dijual gitu sih biasanya. Kemudian itu dalam bentuk apa, Pak? Biasanya sih saya lihat posting-postingan gitu sih di berandanya mereka. Kemudian yang Bapak lihat analisis waktu itu, komentarnya sedikit atau banyak? Yang like sedikit atau banyak? Like-nya banyak, terus tayangan iklannya juga banyak, sama yang nanya-nanya juga banyak gitu. Yang nanya-nanya komentar ya, lewat komentar banyak Ya, ya? lewat komentar. Oke. Menurut Bapak, apakah konten deskripsinya bagus? Sudah cukup mengajak? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Gimana Jelas. cara dia mempromosikan, Pak? Boleh sharing nggak? Memang dijual para gitaris gitu memang. Kami kedatangan barang baru di Melodramatic, gitar Delta seri sekian, terbuat dari kayu mahogani dengan ukuran sekian. Pokoknya sedetail-detailnya dia dan dapatkan potongan harga gitu biasanya. Oke, Gitu sih. oke. Dapatkan potongan harga ya. Itu sangat menarik mungkin ya bagi orang-orang. Mungkin alat itu kalau misal tidak ada potongan harganya lumayan mahal, jadi dia bagus nih masukkan potongan harga supaya menarik lebih banyak lagi orang-orang untuk Ya, tertarik untuk beli gitu. Makasih ya, banyak Pak ya, Arya sudah sama-sama, Kak. sharing. Ada lagi yang mau sharing? Saya mungkin Kak, kalau Boleh banget. kalau mungkin yang saya pernah lihat aja ya Kak, mungkin ada iklan dari Shopee itu biasa juga ada di Facebook. Terus kalau untuk kontennya biasanya tuh konten video iklan dari Shopee itu dengan jargon khasnya dia yang gratis ongkir dan Shopee COD.
Kemudian juga dia pasti ngisiin apa namanya captionnya dengan promosinya dia seperti kayak Shopee COD, terus diskon ongkir dan lain-lain seperti itu. Terus mungkin juga ada kemarin itu saya lihat juga ada email apa ya itu Ciki gitu, Piatos itu ada juga hampir sama dengan Shopee. Jadi dia bikin konten video gitu untuk promosi Piatos itu sendiri. Itu aja sih Kak yang udah pernah saya lihat di Facebook. Terima kasih banyak sudah sharing. Ini menarik ya, Shopee. Kadang orang itu nyari di Shopee gara-gara gratis ongkir. Kadang kita gini nih. Kita kadang beli ya, beli sebenarnya bisa langsung beli lewat message, lewat pesan DM itu tuh bisa. Tapi kan kadang ongkirnya nambah ya. Terus kadang sekarang tuh em, pelanggan, customer tuh bisa nanya request. Misal request, bisa nggak apa namanya belinya lewat Shopee karena mereka memang cari gratis ongkirnya itu di Shopee kan bisa gratis ongkir gitu. Itu bisa dijadikan materi loh, bisa masuk ke deskripsi. Misal di deskripsi ditambah bisa transaksi lewat Shopee gitu. Atau bisa transaksi lewat Tokopedia atau bisa gratis ongkir dengan pembelian bla bla bla. Kalau misal nggak lewat Shopee ya, kita bisa misal beli 10 gratis ongkir, itu juga bisa gitu. Terima kasih sudah sharing. Ada lagi yang mau sharing? Sambil tunggu ya yang ya. Halo, Halo ya. ya. Kalau saya mencoba mengingat iklan yang sering saya lihat tampil di beranda Facebook saya itu biskuat Oreo. Iklan ini saya lihat sering kampanye pemasarannya yang muncul itu platform Tokopedia. Nah, iya. Jadi di situ kebanyakannya dia via konten marketing, via konten. Nah, kebetulan saya kan punya anak, mungkin juga karena saya suka searching tentang bagaimana tentang biskuit ini, Oreo ini, tentang keunggulan. Jadi akhirnya muncul lebih-lebih muncul di beranda Facebook saya. Nah, Bagaimana Ibu, suaranya terpotong atau memang sudah selesai? belum Kak, belum terpotong. Ya, yang membuat saya tertarik karena di konten marketingnya itu dia sering menonjolkan tentang anak-anak yang hobinya olahraga. Ada yang cedera, ada yang lemas. Jadi saya rasa keibuan saya terdorong untuk ini bagus nih. Jadi mungkin minatnya kayak itu. Akhirnya saya coba download Tokopedia karena itu saya didorong oleh taktik pemasaran itu, taktik konten itu untuk dari sudut lemahnya anak-anak, akhirnya karena Oreo, karena biskuit yang itu dia kembali itu. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Terima kasih. Wih, terima kasih sharingnya. Berarti kena ya, Bu. Berarti kena. Berarti nyampe ya. Ini apa namanya strategi pemasaran mereka nyampe gitu, pesannya yang ingin disampaikan sampai sehingga bisa mengajak ibu untuk membeli produknya gitu. Mungkin teman-teman yang lain ini bisa jadi salah satu contoh ya untuk itu tadi. Jadi kita harus memikirkan nih kira-kira apa ya, konten apa ya yang bisa membuat ini pelanggan tuh bisa beli seperti si tas bambu tadi gitu. Kalau kita bisa lewat benefit, bisa memberikan tunjuk
kalau mau badannya sehat kayak tadi, atau kalau mau apa namanya, tidak, kalau misal apa ya, misal bajunya tetap bersih, warnanya tidak luntur, atau apa misal bajunya tidak gampang tidak mengotori lingkungan, itu cuci bajunya menggunakan lerak gitu. Bapak Ibu lagi jual sabun organik, misal menggunakan sabun organik dari lerak, itu bisa aja kasih tunjuk dulu tuh kontennya, benefitnya apa-apa aja. Untuk konten sendiri, ingat-ingat ya Bapak Ibu, sebenarnya nggak cuman hanya bisa kasih foto aja. Kadang foto sekarang nanti ada sesi dengan saya bikin Canva, itu bisa nanti foto terus dikasih deskripsi singkat-singkat seperti itu. Itu lebih apa ya, orang biasanya lebih tertarik itu daripada tulisannya itu ditaruh di deskripsi. Jadi nanti tulisan itu bakal bisa ditaruh di foto gitu. Jadi jatuhnya seperti poster, foto sama tulisan atau video. Kalau misal nggak punya waktu buat video, ya itu tadi gitu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng di sesi yang membuat visual untuk marketing nanti, salah satu pendukungnya. Terima kasih banyak Ibu tadi sudah sharing. Ini Pak Ketut Arya mengangkat tangan, apakah ini sama yang tadi atau sudah ya? Ini udah ya. Jadi saya mau baca nih, ada pertanyaan dari Bu Yuyun. Dari Bu Yuyun. Kak, kalau kita posting di grup, maka postingan kita akan terlihat oleh teman kita walaupun teman tuh nggak masuk grup. Kira-kira apa ada alternatif untuk nggak kelihatan di postingan yang lain? Itu bisa postingannya melalui halaman Facebook tadi. Jadi postingnya itu tidak di akun pribadi kita. Postingnya nanti di akun halaman Facebook tadi. Seperti itu. Menurut Kakak, mana lebih enak, posting di grup atau marketplace Facebook? Keduanya. Kalau bisa keduanya, keduanya. Oh ya, di Facebook itu kalau misal lewat handphone atau di Facebook sendiri itu ada namanya Facebook Marketplace, di mana saya malah lupa sharing tentang ini. Facebook Marketplace itu tandanya seperti rumah gitu, yang ini kalau teman-teman cari ada ini tulisannya marketplace, itu bisa diklik aja, di mana Bapak Ibu bisa menjual semua barangnya. Itu memang seperti apa ya, kayak Shopee, Tokopedia gitu, tapi versi Facebooknya, di mana itu sudah ada kategorinya, ada kategori yang jualan rumah, ada yang jualan mobil, ada jualan makanan, minuman, elektronik, semuanya ada di situ. Nanti tinggal Bapak Ibu bisa posting aja. Posting, kemudian nanti ada beberapa detail yang harus diisi, seperti harganya, kemudian lokasinya di mana, masih bagus atau tidak, kemudian deskripsi juga harus deskripsi yang jelas, seperti itu. Menurut saya, kalau bisa keduanya, gitu. Karena kan keduanya gratis ya. Lebih enak posting di mana ya, keduanya saja. Posting di grup tuh gampang, tinggal klik mau yang di posting di grup tadi mau nggak dikasih deskripsi juga nggak apa-apa gitu. Tapi akan lebih baik kan kalau dikasih deskripsi gitu. Kalau bisa dua-duanya saran saya. Saya pernah diberitahu ada FB Shop. Apakah ini sama dengan marketplace? Kebetulan jujur saya sendiri belum explore mengenai Facebook Shop, tapi akan kemungkinan itu dalam bentuknya seperti di Instagram, seperti itu, kayak TikTok di Instagram atau di TikTok, dia akan beli langsung. Kalau Facebook Marketplace, ini kita tidak bisa transaksi langsung ya lewat situ, kita tetap nanti transaksinya itu ujung-ujungnya melalui pesan. Jadi Bapak Ibu tuh tidak bisa membeli lewat situ langsung. Jadi melalui pesan baru, itu hanya media untuk mempromosikan produk saja. Kalau yang shop ini, saya kira Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan transaksi transfer lewat situ.
Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya, semoga menjawab pertanyaan Bu Yuyun. Ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi atau mau sharing tadi yang ini mau sharing salah satu juga boleh, menyoroti taktik dan strategi apa yang bekerja dengan baik. Sekarang teman-teman ada yang mau sharing tentang strategi marketing apa sih yang sudah teman-teman pernah lakukan dan menurut teman-teman, wah gara-gara saya posting ini, strategi marketing saya seperti ini, saya jadi banyak yang beli gitu. Banyak yang ini komen. Ada nggak yang mau sharing? Kak, mau nanya, Boleh, Pak. kalau untuk apa ya, untuk konten kreator atau misalnya untuk streamer itu lebih baik di fanspage atau di akun Facebook pribadi. Kan sekarang akun Facebook pribadi sudah bisa menjadi mode profesional gitu. Fiturnya tidak tidak jauh beda lah sama fanspage. Itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Aziz. Ini pertanyaan bagus. Ini kadang saya juga bingung ya. Kadang-kadang karena gini, biasanya kalau live atau stream video tadi, saya kan beberapa kali misal diundang untuk live di Instagram ya. Kadang saya tuh bingung di saat mereka tanya mau live Instagram lewat akun mana nih? Mau lewat akun pribadi atau mau lewat akun usahanya gitu. Tapi di sisi lain usaha saya followersnya tidak banyak. Lebih banyak akun pribadi saya followersnya. Tapi kembali lagi, kalau misal saya pengen cari masa, pengen nambah-nambah follower, atau saya pengen mencari menambah follower engagement, saya pilih yang banyak followernya. Yang berarti itu akun saya. Saya live-nya lewat akun pribadi saya. Kalau misal akun Facebooknya yang page tadi belum banyak followernya. Tapi kalau misal pengen tambah awareness, nambah mempromosikan Facebook page kita, saya biasanya menggunakan yang akun usaha saya, tapi saya juga promosikan nantinya di akun pribadi saya. Saya rutin promosikan terus dengan poster lah, dengan sharing postingan ke akun pribadi saya bahwa saya akan live stream jam segini. Saya rutin tuh terus. Mungkin sehari pasti sekali itu promosiin supaya orang tuh seenggaknya bisa memfollow dulu sebelum saya streaming gitu. Semoga menjawab pertanyaan Pak Aziz. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing-sharing? Halo, Kak. Halo. Halo Pak Putu. Sebenarnya nih akun pribadi sama fanspage atau alamat tuh bedanya apa sih gitu? Nah, ini lagi satu nih. Kalau kita posting atau promosi usaha kita, meskipun like-nya tuh banyak dan komentarnya banyak tuh belum tentu yang komentar tuh beli gitu loh, Kak. Gimana cara menyiasati biar mereka beli, bukan cuma sekedar like atau komen aja gitu. Kalau like sama komen banyak belum tentu mereka beli, kan begitu, Kak. Betul sekali Pak. Terima kasih banyak. Ini saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Sebenarnya apa bedanya akun pribadi dengan akun yang halaman ya? Jawabannya simpel sih Pak. Kalau misal ternyata usaha Bapak punya akun pribadi,
ya nggak apa-apa. Itu tidak mengharuskan Bapak punya halaman Facebook gitu. Tapi kalau misal usaha Bapak ini belum punya Facebook, tapi kadang kita terlalu sibuk dengan 2 akun yang berbeda-beda, akun pribadi dan akun usaha. Kita bisa membuat halaman Facebook-nya seperti itu di akun kita pribadi. Jadi itu tidak akan mengganggu postingan pribadi kita gitu. Dan syarat menggunakan iklan Facebook itu juga bisa menggunakan halaman Facebook tadi gitu. Jadi supaya kita bisa memilahkan sih Pak sebenarnya mana akun pribadi kita dan akun usaha kita. Tapi kalau misal akun usaha Bapak sudah mempunyai akun sendiri secara pribadi gitu, bukan campur dengan akun kita, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak membuat halaman Facebook juga tidak apa-apa gitu. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya saya lupa. Oh ya, banyak yang nge-like, banyak yang komentar, tapi banyak yang beli. Tapi belum banyak yang beli gitu. Berarti yang perlu diperhatikan lagi adalah kadang online marketing itu juga kurang membantu juga kadang. Jadi kita makanya itu akan ada laporan biasanya. Kontennya ini apakah menarik atau enggak? Pertama, kontennya ini apakah sudah cukup mengajak mereka untuk membeli atau belum dari deskripsinya. Kedua, caranya tuh bisa melalui tadi yang saya bilang, bangun kepercayaan dengan customer yang sudah pernah membeli produk kita. Misal, kita bisa tanya nih, yang tadi setelah saya bilang di follow up, kalau misal sudah dikirim, bisa ditanya, Pak, sudah sampai belum barangnya? Udah kan? Terus nanti kalau misal sudah sampai, dia bilang sampai, kita bisa tanya, Pak, bagaimana tentang barangnya? Bagus atau tidak? Apakah bisa, apakah Bapak tidak keberatan untuk memberikan testimoni? Misal, nah, nanti testimoni itu sebenarnya bisa jadi konten untuk postingan kita. Kita bisa post, tapi kita minta izin dulu pastinya dengan customer kita. Apakah tidak apa-apa kita posting ini sebagai testimoni, nanti kita bisa bagikan lagi testimoninya. Itu menurut saya cukup membantu. Sharing tentang testimoni atas barang kita, membantu untuk membangun kepercayaan customer baru lagi atau target baru lagi untuk memberi barang-barang kita. Kalau misal masih belum terjadi pembelian, walaupun konten sudah bagus, banyak yang like, banyak komentar, sudah engage customer yang bagus, sudah minta juga customer untuk membantu promosikan kita coba untuk yang offline marketing. Offline marketing itu bisa dalam bentuk kita bisa ikut bazar-bazar seperti itu, atau kita bisa mulai telepon marketingnya, bisa mulai telepon ke salah satu misal saya jual sea salt, garam sea salt gitu. Saya jual ke organic market atau pasar-pasar atau toko-toko yang jual bahan-bahan organik, saya coba telepon atau saya coba DM, bisa nggak saya titip jual seperti itu. Kita mulai coba untuk yang offline marketing, karena pun saya jujur nih, memang sekarang di internet secara online itu banyak sekali produk, banyak sekali kompetitor. Jadi memang agak, saya tidak bilang susah ya, tapi memang challenging atau sangat apa ya? Sangat menantang sekali ya untuk sangat menantang sekali untuk bagaimana nih mempromosikan secara online dan laku seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Putu.
Ada lagi pertanyaan? Kak, saya cuma Ya, mau sharing. Bu Asni? Ya, Saya cuma mau sharing ya, Bu. tentang taktik ini. Saya pernah dulunya fokus online shop, saya reseller. Nah, memang ini pengalaman saya untuk menyoroti taktik ini. Kalau untuk reseller, kan kebetulan masih banyak pemahaman calon audiens. Ini yang saya alami, yang masih merasa cemas ketika berbelanja secara online. Jadi takutnya kecemasan calon audiens saya ini, takutnya ketika fashion yang dibeli itu tidak cocok, tidak seperti gambar yang di ini. Jadi itu cuma waktu saya masih reseller, itu salah satu hal yang membebani juga, menjadi tekanan tersendiri untuk saya sebagai penjual yang menjual kembali produk orang lain. Nah, taktik saya saat itu, pertama ketika saya mau membeli produk ini atau fashion ini, saya lihat testimoni dalam bentuk chat dalam kolom komentar toko itu. Dan kalau memang saya merasa bahwa dominannya bagus, ada bintang-bintangnya 4, 5, seperti itu, berarti saya berani toko itu. Dan ketika sudah saya, dan itu ada yang saya promosikan, tapi ada juga yang calon audiens saya mengirim gambar dan saya cari. Nah, ini salah satu memang untuk menyoroti taktik ini memang ribet, Kak, kalau kita sebagai resellers, karena kita butuh waktu yang sangat ekstra, lebih ekstra lagi untuk mencari tahu toko-toko kayak di platform Shopee atau di Lazada itu. Jadi mungkin sedikit sharing saya ini, Kak, untuk menyoroti taktik membutuhkan waktu yang agak sedikit ekstra. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Wih, terima kasih banyak Bu Asni sudah sharing. Ini sebenarnya saya juga punya usaha dulu sama kayak Bu Asni. Betul. Jadi teman-teman tuh seperti yang saya sudah sampaikan tadi, testimoni itu sangat powerful ya. Untuk orang itu memvalidasi apakah barang kita ini bagus atau tidak. Jadi teman-teman bisa melalui testimoni, bisa tanya, engagement itu bisa bagaimana barangnya bagus atau tidak, tanyakan testimoninya. Itu akan sangat membantu sekali. Nah, itu tidak hanya melalui testimoni ya, kadang waktunya ngetes atau mengkurasi barang ini tuh bagus atau tidak, kayaknya kok layak atau enggak dijual ke customer kita gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus kadang bisa ini menyiapkan taktik atau kadang dulu tuh saya juga, ini tips saja, saya juga menyisihkan waktu untuk beli barang-barang yang murah untuk dites dulu, seperti itu. Saya beli barangnya dulu kadang, oh kalau ini bagus atau tidak, itu saya bisa jual atau tidak. Tapi itu setelah ya saya melakukan sama kayak Bu Asni tadi, saya kan nggak ada modal sama sekali. Jadi saya cuman jadi dropshipper waktu itu, cuman menjualkan barang orang lain saja, kemudian sambil nabung dikit-dikit untuk mulai tes-tes barang lagi gitu. Tapi ya lebih banyak saya melakukan sama kayak Bu Asni tadi. Terima kasih banyak Bu Asni sudah sharing. Teman-teman yang lain mungkin bisa jadi inspirasi juga ini dari Bu Asni. Ada lagi yang mau sharing? Atau ada pertanyaan? Boleh deh pertanyaan. Saya, Kak. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya kan, saya kebetulan kemarin itu dapat
ikut pelatihan kewirausahaan. Nah, terus saya di sana membuat baju yang identik dengan Bali kan. Nah, nama brandnya itu NBM, Kak, Netra Bali Merchandise. Saya nggak tahu entah di mananya saya yang salah. Saya udah buat Instagramnya gitu, terus juga posting-posting di story WhatsApp. Tapi nggak ada yang tertarik. Itu gimana ya solusinya atau saran dari kakak? Mohon masuk. Terima kasih. NBM ya? Wih, seru banget. Netra NBM. Bali, Ya, betul. Netra Bali Merchandise, Ya. NBM. Nah, mungkin Bapak apakah sudah coba bikin promosinya mungkin dalam bentuk video dibantu oleh teman seperti itu untuk membuatkan video, misal ini cara pembuatannya, bagaimana proses pembuatannya, supaya kalau misal ada seperti itu, video atau visual bisa ada engagement. Jadi yang dijual tidak aja foto, tidak hanya foto kaosnya saja, tapi kadang orang tuh pengen lihat siapa sih yang buat ini, siapa sih yang ini prosesnya berapa lama sih? Kadang mereka juga pengen tahu nih, pengen terkoneksi gitu sama si kreatornya atau si yang membuat tadi gitu. Siapa tahu itu bisa membantu nanti untuk Bapak mempromosikan lebih lagi merchandise tadi gitu. Atau strategi marketing lagi yang lainnya bisa bekerja sama juga, misal sama brand-brand gitu. Brand-brand yang memang dia mempunyai CSR program atau dia brand-brand bisa melalui DM Instagram, misal brand yang berhubungan dengan kaos atau merchandise ya. Mungkin yang usahanya atau company-nya perusahaannya sudah besar gitu. Mereka nih biasanya ada tim bonding atau apa sih, tim building gitu. Mereka pasti biasanya butuh kaos. Bisa tuh di DM Instagram, "Halo, saya dari NBM, kami menyediakan kaos." Misal, kita bisa loh bekerja sama kalau misal ada tim building, ada apa-apa gitu. Jadi bisa melalui pesan tadi marketingnya gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Oh gitu Kak ya. Padahal di sana juga di logo kami itu menggunakan ciri khas dari disabilitas yaitu huruf Braille. Jadi brandnya kami itu ada NBM itu dengan tertulis huruf Braille gitu. Berarti buat video gitu Kak ya? Iya, nanti bisa minta tolong sama teman komunitas yang lain kayak di Bali gitu. Saya ada gabung komunitas namanya Nokener Bali. Nah, itu ada dari Teratai Foundation kalau nggak salah juga. Itu mereka bikin kopi ya. Kopi gitu. Tapi ya teman-teman netra yang bikin kopi itu, dan mereka biasa ada komunitas yang lain, nanti mereka dibantu gitu bikin video. Siapa tahu nanti dari komunitas-komunitas itu bisa membantu bikin video gitu. Oke baik Kak, makasih Kak sarannya. Nanti saya bisa bagi atau share kontak-kontaknya komunitas Nokener Bali. Siapa tahu bisa bertemu. Kebetulan Boleh, kebetulan nanti saya sedikit promosi akan ada nanti komunitas semuanya bisa datang itu di hari Sabtu. Nanti saya bisa share posternya. Nanti siapa tahu teman-teman yang di Bali bisa datang, kita bisa bergabung ngobrol-ngobrol bareng bersama. boleh Kak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kira-kira Bli, apakah kita sudah bisa cukup waktunya? Saya lebih ini ya.
lebih awal ya, 30 menit lebih awal. Ya, Lebih sudah. cepat nih. Tidak Bagaimana apa-apakah? teman-teman? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di grup aja Mbak ya. Nanti kan kita yang meneruskan pertanyaannya ke Mbak Betul, Maya. siap. Nanti bisa di-list aja pertanyaannya. Terus nanti bisa tanyakan ke saya. Kan saya masih utang nih, ada sesi lagi nanti kita bikin iklan bareng-bareng ya. Nanti ada waktu kita akan bikin iklan bareng-bareng bersama, kita cari lagi jadwalnya bareng-bareng untuk ketemu. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah dari awal sampai akhir sudah mengikuti sesi ini. Semoga sesinya membantu. Semoga sebelumnya mau foto dulu. Bersama dulu sebelum teman-teman live bisa dibantu nggak Mbak Ganis? Oke, semuanya. Tunjukkan senyuman paling manis, teman-teman. Oke, udah dibuka kameranya. Oke, saya hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Udah, thank you semuanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi karena itu akan berpengaruh dengan nilai teman-teman sampai dengan magang nanti dan juga kompensasi pulsa yang teman-teman dapatkan setiap bulannya. Jadi mohon diisi dan tugas-tugasnya juga dikumpulkan di dalam link yang tersedia di